Rehabilitasi medik sistem pendengaran. Rehabilitasi medik adalah terapi yang dilakukan guna mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami gangguan atau kecacatan yang bisa disebabkan oleh cedera, kecelakaan, atau penyakit. Ini adalah gambaran dari struktur anatomi dari sistem pendengaran. Dimulai dari paling luar, yaitu daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menampung gelombang suara, kemudian akan diarahkan ke dalam liang telinga atau ear canal. Liang telinga atau ear canal adalah saluran yang buntu di mana ujungnya terdapat gendang telinga atau timpani membran. Kemudian di balik timpani membran terdapat 3 tulang, yaitu malleus, incus, dan stapes, yang mana berujung kepada koklea. Di dalam koklea, gelombang suara akan dirubah menjadi gelombang elektrik atau gelombang listrik yang akan ditangkap oleh sistem saraf, akan diteruskan ke dalam otak, kemudian otak akan menerjemahkan apa yang kita dengar. Dari gendang telinga sampai ke daun telinga itu disebut telinga luar atau external ear. Dari gendang telinga sampai ke koklea itu disebut middle ear atau telinga tengah. Koklea merupakan bagian dari telinga dalam atau inner ear. Bila terjadi peradangan disebut otitis. Otitis externa artinya radang telinga luar. Otitis media artinya radang pada telinga tengah. Otitis interna artinya radang pada telinga dalam. Telinga tengah atau middle ear tersambung dengan tuba eustachius atau eustachian tube yang berhubungan dengan faring atau tenggorokan. Gunanya adalah untuk menyamakan tekanan udara antara telinga tengah dengan telinga luar. Ini adalah gambaran dari anatomi sistem pendengaran. Dimulai dari paling luar adalah daun telinga yang berfungsi untuk menampung gelombang suara. Kemudian gelombang suara akan diarahkan ke liang telinga atau ear canal. Ini adalah gambar skematik penjelasan dari gambar sebelumnya, di mana nomor 1 adalah daun telinga, tempat menampung suara masuk. Kemudian akan masuk ke dalam liang telinga dan akan menggetarkan gendang telinga, yaitu nomor 2. Nomor 1 dan 2 termasuk dalam telinga luar, outer ear. Kemudian dari gendang telinga, getaran gelombang suara akan menggetarkan ketiga tulang, malleus, incus, dan stapes. Itu yang disebut dengan middle ear atau telinga tengah. Telinga tengah tersambung dengan tuba eustachius ke tenggorokan. Kemudian oleh tulang malleus, incus, dan stapes, gelombang suara akan diteruskan ke badan koklea yang berwarna biru pipa panjang. Di dalam koklea, proses gelombang suara akan dirubah menjadi energi listrik yang kemudian oleh saraf pendengaran nomor 8 akan diteruskan ke otak bagian temporal, itu nomor 9. Di otak bagian temporal, suara yang diterima akan diterjemahkan atau dipersepsikan sesuai dengan pengalaman pendengarnya. Koklea yang berwarna biru itu termasuk inner ear atau telinga dalam. Ini adalah video animasi dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Bunyi terjadi karena adanya benda yang bergetar. Bunyi memerlukan media untuk merambat. Yang kita dengar sehari-hari adalah menggunakan media udara sebagai media rambat untuk bunyi. Kecepatan suara di udara yaitu 343 meter per detik atau 1235 km per jam. Di air, suara merambat lebih cepat. Di besi, jauh lebih cepat. Juga di berlian lebih cepat. Intinya, semakin padat mediatornya, maka suara akan lebih cepat merambat. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik, di mana satuannya adalah hertz atau disingkat Hz. Semakin besar hertz, semakin tinggi nadanya. Semakin kecil nilai hertz, semakin rendah nadanya. Batas pendengaran manusia normal adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 Hz sampai 20 kHz, di mana suara ultrasound adalah suara yang di atas frekuensi 20 kHz atau 20.000 Hz. Sedangkan suara infrasound adalah suara dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Intensitas atau kekerasan suara satuannya adalah desibel, disingkat D kecil dan B besar. Timbre artinya warna suara yang membedakan antara suatu sumber suara dengan sumber suara yang lain. Misalnya suara laki-laki berbeda dengan suara perempuan. Suara piano berbeda dengan suara trompet. Meskipun intensitas dan frekuensinya sama, tapi warna suaranya berbeda. Ini adalah bagan gambar yang menghubungkan antara frekuensi suara dengan intensitas suara. Yang berwarna merah yang berbentuk pisang adalah batasan dari suara yang kita ucapkan atau vokal yang kita ucapkan, pengaruhnya dengan frekuensi dan intensitas. Contoh misalnya orang sedang bermain piano, itu intensitasnya kurang lebih 80 desibel, sedangkan frekuensinya itu kurang lebih antara 1000 Hz. Kemudian ada batas garis merah dengan tanda panah pada batas 85 desibel. Itu adalah batas pendengaran normal manusia. Manusia bisa mendengar suara dengan batas 85 desibel selama 24 jam dalam sehari. Tapi lewat dari 85 desibel, ada pembatasan lamanya paparan suara terhadap telinga manusia. Suara yang diterima oleh telinga akan diteruskan oleh saraf pendengaran ke bagian di otak tertentu, yaitu yang berwarna ungu dan yang berwarna biru. Di tempat inilah otak akan menerjemahkan atau mempersepsikan apa yang telah kita dengar, sehingga kita bisa mengerti apa yang kita dengar. Yang berwarna biru atau auditory cortex, disitulah tempat menerima suara dari saraf pendengaran untuk dipersepsikan. Gangguan pendengaran ada 3 jenis. Yang pertama adalah tuli konduktif atau disebut gangguan hantaran. Yang kedua adalah tuli sensorineural atau gangguan perseptif atau disebut juga tuli saraf. Yang ketiga adalah tuli campuran, yaitu tuli yang terjadi akibat dari kedua sebab sebelumnya di atas. Tuli konduktif merupakan tuli yang terjadi akibat adanya gangguan atau kelainan di telinga luar dan telinga tengah. Yang terjadi bisa adanya kotoran atau serumen di telinga luar, atau benda asing pada telinga luar, atau infeksi telinga luar yang disebut otitis eksterna, atau terdapat lubang atau robekan pada membrana timpani atau gendang telinga,
atau terdapat cairan di telinga tengah, atau infeksi telinga tengah, atau otitis media, atau gangguan atau sumbatan pada tuba Eustachius. Sedangkan tuli sensorineural atau tuli saraf, kelainannya adalah di koklea, atau bisa juga di saraf pendengaran, yaitu nervus ketujuh, atau bisa juga kelainan di pusat pendengaran, yaitu di korteks auditorinya. Tuli sensorineural merupakan tuli yang sukar diobati dan sifatnya permanen karena terdapat kerusakan pada sistem sarafnya. Penyebab dari tuli sensorineural atau tuli saraf adalah pertama genetik, yaitu gangguan pembentukan telinga dalam. Yang kedua akibat paparan terhadap suara keras yang disebut NIHL, yaitu Noise Induced Hearing Loss. Bisa juga karena trauma kepala atau karena obat-obatan yang bersifat ototoksik, yaitu obat-obatan yang merusak sistem pendengaran. Atau bisa juga karena faktor penuaan yang disebut presbikusis. Jenis gangguan tuli yang ketiga adalah tuli campuran, yaitu kelainan pada telinga luar, tengah, dan dalam. Merupakan komposisi dari tuli konduktif ditambah dengan tuli sensorineural atau tuli saraf. Klasifikasi yang lain adalah bilateral bila gangguan tulinya terdapat pada kedua telinga. Unilateral adalah bila gangguan hanya terdapat pada satu telinga. Simetris jika terdapat gangguan pada kedua telinga dengan derajat gangguan yang sama. Asimetris adalah jika terdapat gangguan pada dua telinga dengan derajat keparahan yang berbeda. Progresif adalah jika gangguan ketuliannya bersifat lambat. Mendadak adalah jika gangguan tulinya bersifat cepat. Fluktuatif artinya gangguan pada ketulian yang hilang timbul. Jadi mungkin pagi kurang pendengaran tapi siang normal, lalu malam timbul gangguan pendengaran lagi. Bersifat stabil apabila sepanjang hari terdapat gangguan telinga. Penyebab gangguan pendengaran pada bayi atau anak. Masa pranatal artinya masa dalam kandungan dapat terjadi tuli sensorineural bilateral berat, yaitu dapat bersifat genetik herediter, artinya bawaan keturunan, atau yang bersifat non-genetik, bukan keturunan. Yang bukan keturunan bisa karena infeksi dari TORCHS, yaitu infeksi dari toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Atau bisa juga karena obat-obat yang bersifat ototoksik, yaitu obat-obat yang merusak sistem saraf pendengaran, atau yang bersifat teratogenik, yaitu obat-obat yang dapat bikin gangguan cacat pada bayi. Misalnya obat golongan kina, obat neomisin, obat streptomisin, obat golongan gentamisin, obat golongan barbiturat, dan obat golongan thalidomid. Penyebab gangguan pendengaran pada bayi dan anak pada masa perinatal, yaitu masa baru melahirkan, dapat menyebabkan tuli sensorineural bilateral berat, yaitu jika bayi prematur, pada bayi berat lahir rendah, pada bayi dengan hiperbilirubinemia atau bayi dengan kuning, atau pada bayi asfiksia, yaitu bayi yang kekurangan oksigen. Pada postnatal, yaitu setelah bayi dilahirkan, dapat terjadi tuli saraf atau tuli konduktif. Hal ini disebabkan bisa terjadi karena adanya infeksi, seperti infeksi rubella, infeksi campak, infeksi parotis, yaitu radang pada kelenjar air liur, meningitis, yaitu radang pada selaput otak, dan ensefalitis, yaitu radang pada otak. Terapinya dapat dilakukan dengan habilitasi atau rehabilitasi. Habilitasi kita lakukan terhadap anak yang lahir cacat dengan gangguan pendengaran. Sedangkan rehabilitasi
kita lakukan terhadap orang yang pernah normal telinganya, cuma karena ada masalah sehingga timbul gangguan pendengaran. Maka dilakukan terapi untuk mengembalikan fungsi pendengaran dan disebut rehabilitasi. Yang dilakukan adalah dengan pemberian ABD atau alat bantu dengar. Pada anak-anak dapat diberikan sebelum usia 6 bulan supaya dia dapat cepat mendengar sehingga usia 3 tahun sudah bisa berbicara. Jenis ABD yang diberikan adalah yang paling terdahulu yang ditaruh dalam saku atau pocket type atau body worn type. Kemudian dapat dilakukan dengan pemasangan alat di belakang telinga atau behind the ear. Ada yang dipasang di dalam telinga, in the ear, atau dipasang dalam tulang, bone anchor hearing aid, atau bisa juga dengan dilakukan implan koklea. Ini adalah bagan yang menghubungkan antara intensitas dalam satuan desibel dengan lamanya paparan dalam sehari yang dianjurkan oleh Permenkes RI nomor 70 tahun 2016. Ini adalah gambaran dari beberapa alat atau mesin yang kita jumpai dalam keseharian yang dapat mengeluarkan suara dan batasannya kita boleh mendengar dalam sehari. Misalnya vacuum cleaner, suara yang ditimbulkan aman buat telinga kita untuk kita dengar sepanjang hari. Sedangkan suara helikopter itu dapat merusak telinga kita dalam 30 menit. Sedangkan suara sirine itu dapat merusak telinga kita dalam 7 menit. Rehabilitasi medik sistem tulang. Ini adalah gambar contoh posisi-posisi orang yang salah berdiri yang tidak disengaja. Yang paling terbaik adalah posisi yang paling kiri. Ini adalah struktur gambar tulang belakang pada beberapa orang yang mengalami kelainan. Bila terdapat miring ke samping disebut skoliosis, jika agak bongkok ke depan disebut kifosis, jika terlalu dongak disebut lordosis. Dari struktur tulang belakang akan keluar serabut-serabut saraf yang mengatur seluruh tubuh kita. Di antara ruas-ruas tulang belakang juga terdapat bantalan yang berwarna biru yang disebut disc. Kadang-kadang bantalan tersebut mengalami peradangan yang disebut ankylosing spondylitis, sehingga bantalan tersebut terjadi atrofi dan terjadi persatuan antar ruas tulang belakang sehingga disebut bamboo spine. Ini adalah struktur tulang belakang di mana terdapat 7 ruas tulang leher yang disebut C1 sampai C7. Kemudian ada 12 ruas tulang punggung yang disebut dengan T1 sampai T12. T adalah torakal, C artinya vertikal, artinya leher. Kemudian disambung dengan tulang pinggang, ruas-ruas tulang pinggang atau lumbal 1 sampai dengan lumbal 5. Kemudian di ujungnya ada tulang ekor, sacrum atau S1 sampai S5. Kemudian dari antara dua ruas tulang belakang terdapat sebuah lubang tempat keluarnya serabut-serabut saraf tadi. Ini adalah gambaran dari struktur ruas tulang belakang, di mana di antara dua ruas tulang belakang akan keluar sebuah serabut saraf. Kemudian di antara dua ruas tulang belakang terdapat bantalan yang berwarna biru yang disebut disc atau diskus. Bantalan tadi dapat melejit keluar dan dapat menekan serabut saraf yang keluar dari antara dua ruas tulang belakang tersebut. Inilah yang disebut dengan penyakit HNP atau hernia nucleus pulposus, di mana bantalan tersebut keluar dari tempatnya dan menekan saraf yang keluar dari
antara dua ruas tulang belakang. Gambar ini ingin menunjukkan dari stadium-stadium HNP yang awalnya hanya nyeri pada pinggang belakang atau back pain only. Seiring dengan bertambah parahnya HNP, maka nyeri akan mulai menjalar ke arah kaki, back pain ditambah leg pain. Kemudian akan menekan sistem saraf dan hingga timbul gangguan saraf, yaitu low back pain tambah leg pain tambah hard neurofinding. Tempat-tempat yang sering terjadi HNP adalah pertama daerah pinggang. Kadang-kadang terjadi juga daerah leher, karena kedua daerah tersebutlah yang pergerakannya paling sering terjadi. Selain HNP, juga kadang terjadi frozen shoulder, yaitu di mana terjadi peregangan tendon antara lengan atas dengan bahu, sehingga terjadi peradangan dan timbul rasa nyeri saat lengan diangkat, yang disebut dengan frozen shoulder. Terapinya adalah dengan mengistirahatkan bahu tersebut dengan melakukan fiksasi sampai radang tersebut sembuh dan fiksasi dilepas dan boleh kembali bergerak dengan normal. Ini adalah gambaran dari posisi kaki yang salah. Yang paling kiri adalah yang normal. Kadang kaki dapat berbentuk huruf O atau varus atau disebut bony, sehingga terjadi pengikisan pada tulang sendi lutut sisi dalam. Sedangkan pada valgus atau knock knee, pasien berdiri dengan berbentuk huruf X, sehingga terjadi pengikisan tulang sendi lutut sisi luar. Pada wanita yang sering dan terlalu lama memakai sepatu dengan runcing depan, dapat terjadi kelainan yang disebut dengan hallux valgus, di mana tulang-tulang ibu jari akan terdesak mengarah ke luar sesuai dengan bentuk sepatu runcing depan, sehingga persendian pada ibu jari dapat terjadi peradangan dan dapat terjadi benjolan yang disebut dengan bunion. Ini adalah gambaran dari terjadinya benjolan pada sendi ibu jari kaki yang terlalu sering dan terlalu lama memakai sepatu runcing depan, sehingga timbul benjolan yang disebut dengan bunion. Pembengkokan jari pada kaki juga dapat terjadi pada jari kelingking atau jari kelima yang disebut dengan bunionette atau Taylor's bunion. Terapi bunionette maupun bunion sama, yaitu dilakukan fiksasi di mana jari-jari tersebut diarahkan ke arah yang normal untuk sementara waktu sampai terbentuk posisi yang normal kembali. Pada gambar paling kiri, orang dengan posisi kaki overpronation, yaitu arah kaki terbuka di depan, sehingga tapak kakinya akan seperti tampak pada gambar yang disebut dengan flat foot atau flat feet. Sedangkan gambar tengah adalah posisi kaki berdiri yang normal, sehingga tidak terbentuk sudut antara kaki kiri dan kaki kanan, dan akan terbentuk lengkungan pada telapak kaki yang normal. Sedangkan pada paling kanan adalah posisi kaki yang menutup ke depan, sehingga yang disebut dengan underpronation, sehingga lengkungan kaki akan tampak lebih tinggi. Dari posisi kaki berdiri yang salah pada flat foot dapat terjadi kemiringan pada sendi lutut maupun sendi panggul maupun pinggang, bahkan sampai ke bahu. Jadi dengan salah posisi pada kaki dapat menimbulkan nyeri pada lutut maupun nyeri pada panggul, pada pinggang maupun pada
bahu. Pada orang yang sering main tenis, dapat terjadi apa yang disebut dengan lateral epicondylitis, yaitu terjadi peregangan tendon lengan bawah sisi luar, sehingga terjadi nyeri saat digerakkan pada siku bawah. Terapinya adalah dengan mengistirahatkan atau dengan menfiksasi daerah sendi siku sampai peradangannya sembuh dan fiksasi dapat dilepas dan pasien dapat kembali normal beraktivitas. Kebalikan dari tenis elbow yaitu golfer's elbow, di mana pada pemain golf sering terjadi peregangan otot lengan siku pada sisi dalam yang disebut dengan medial epicondylitis. Terapinya sama dengan lateral epicondylitis, yaitu dilakukan istirahat dari otot siku dengan dilakukan fiksasi sampai peradangan sembuh dan kemudian pasien dapat kembali beraktivitas normal. Pada pasien yang sedang berjalan atau berlari, sering terjadi peregangan pada sendi mata kaki yang disebut dengan ankle sprain. Terapinya yaitu dengan memfiksasi dan mengistirahatkan sendi pergelangan kaki sampai peradangan sembuh dan pasien dapat kembali melakukan aktivitas normal. Ini adalah gambaran dari grade pada ankle sprain, yaitu terjadi peregangan pada otot pergelangan kaki, di mana pada normal tidak ada peregangan, kemudian grade 1 ada peregangan ringan, grade 2 ada peregangan sedang, bahkan grade 3 sampai terputus tendonnya. Seperti halnya ankle sprain pada kaki, pada lengan pun dapat terjadi wrist sprain, yaitu terjadi peregangan otot pada pergelangan lengan. Cara terapinya yaitu dengan cara memfiksasi atau mengistirahatkan pergelangan lengan sampai peradangan tendon menjadi sembuh, sehingga pasien dapat beraktivitas kembali. Salah satu dari wrist sprain adalah yang disebut dengan the Quervain syndrome, yaitu terjadi peregangan tendon pada pergelangan lengan. Cara mengatasinya adalah mudah, dengan mengkatupkan jempol pada keempat jari, kemudian dilakukan pelurusan pada tendon pergelangan lengan yang searah dengan ibu jari. Bila timbul rasa nyeri pada daerah ibu jari, maka dapat dikatakan bahwa terdapat penyakit the Quervain syndrome. Ini adalah posisi yang sering terjadi yang menyebabkan wrist sprain atau peregangan otot pada pergelangan lengan. Pada pergelangan lengan dapat terjadi apa yang disebut dengan carpal tunnel syndrome, yaitu akibat dari peradangan pada tendon pergelangan lengan, maka dapat terjadi penghipitan pada saraf yang ada di pergelangan lengan, sehingga terjadi gangguan pergerakan pada jari-jari. Fraktur atau patah tulang. Gambar ini ingin menunjukkan macam-macam terjadinya pola fraktur. Bisa fraktur close tertutup, atau fraktur open terbuka, atau transverse, atau spiral, atau comminuted, impacted, rim stick, dan oblique. Pada fraktur, syarat untuk menjadi sembuh adalah yang pertama, viability of fragment, yaitu tersuplainya darah pada tulang yang sedang proses penyembuhan. Yang kedua adalah dilakukan immobility, yaitu tidak boleh bergerak atau difiksasi sampai semua tulang telah terhubung normal, baru boleh dilakukan pergerakan. Yang ketiga adalah tidak boleh adanya infeksi, karena infeksi akan menghambat terjadinya penyembuhan luka.
Tahapan proses penyembuhan fraktur adalah sebagai berikut. Yang pertama akan terjadi peradangan atau inflamasi, yaitu dalam 12 jam sampai 1 minggu pertama. Kemudian akan terbentuk kalus halus, yaitu sel-sel tulang yang halus, yaitu selama 2-3 minggu kemudian. Kemudian akan terbentuk lagi kalus yang keras, yaitu selama 8-12 minggu. Dan terakhir akan terjadi remodeling tulang, yaitu antara 8-12 minggu. Waktu penyembuhan patah tulang tergantung dari bentuk tulangnya. Semakin kecil tulangnya akan semakin cepat proses penyembuhannya. Semakin besar tulangnya akan semakin lambat proses penyembuhannya. Pada tulang jari-jari dibutuhkan 3 minggu untuk proses penyembuhan. Pada metacarpal atau tulang telapak tangan sekitar 4-6 minggu. Pada tulang radius atau tulang pergelangan dibutuhkan 4-6 minggu. Pada tulang humerus atau lengan atas dibutuhkan 6-8 minggu. Pada tulang lengan bawah dibutuhkan kira-kira 8-10 minggu. Pada tulang tibia dan fibula atau tulang tungkai bawah dan tulang kering kira-kira diperlukan waktu 10 minggu untuk proses penyembuhan. Pada tulang leher paha dibutuhkan kira-kira 12 minggu. Pada tulang paha bagian poros dibutuhkan kira-kira 12 minggu. Sekarang kita membahas tentang hernia. Hernia atau yang dikenal dengan turun berok adalah ketika organ dalam tubuh menekan dan keluar melalui jaringan otot atau jaringan ikat di sekitar yang lemah, tapi masih ada di bawah kulit. Ini adalah contoh gambar terjadinya hernia, di mana bagian organ rongga perut yaitu usus akan keluar menembus lapisan-lapisan dinding perut, tapi tidak menembus lapisan kulit dan menonjol keluar di dinding perut bagian bawah. Ini contoh lokasi-lokasi dinding perut yang memungkinkan terjadinya hernia. Yang dimulai dari atas yaitu epigastric hernia, di mana hernia pada ulu hati. Kemudian juga dapat terjadi hernia umbilikal, yaitu hernia yang terjadi pada tali pusar. Dapat juga terjadi incisional hernia, misalnya orang yang habis operasi usus buntu, lukanya dapat terjadi hernia. Kemudian juga dapat terjadi Spigelian hernia. Kemudian pada laki-laki sering terjadi inguinal hernia, di mana bagian usus dapat turun ke kantong buah jakar. Pada perempuan terjadi femoral hernia. Macam-macam hernia yaitu hernia inguinalis, hernia umbilicus, hernia hiatus, hernia incisional, benjolan di selangkangan, hernia epigastrik, hernia Spigelian, hernia diafragma, dan hernia otot, sesuai dengan gambar yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Penyebab hernia yang pertama adalah karena usia, yang kedua karena batuk kronis, yang ketiga bawaan lahir, terutama di pusar dan diafragma, yang keempat adalah cedera atau komplikasi dari operasi di bagian perut. Faktor risiko terjadinya hernia. Yang pertama adalah terlalu sering mengangkat beban berat. Yang kedua, konstipasi yang menyebabkan penderitanya harus mengejan saat buang air besar. Yang ketiga, kehamilan yang menyebabkan meningkatnya tekanan dalam dinding perut. Dapat juga karena penumpukan cairan di dalam rongga perut, atau berat badan yang meningkat secara tiba-tiba, atau batuk yang berlangsung lama. Gejala hernia adalah pertama timbulnya benjolan, kemudian nyeri di daerah benjolan, terutama ketika mengedang, mengangkat, atau membawa benda berat. Rasa berat dan tidak nyaman di perut, terutama ketika membungkuk. Kemudian ada gejala konstipasi, dan ukuran benjolan semakin membesar saat mengedang.
Hernia yang sering terjadi pada laki-laki adalah hernia inguinalis. Buah zakar awalnya adalah berada dalam rongga perut. Pada saat bayi lahir, maka buah zakar yang ada di rongga perut akan turun ke dalam kantong buah zakar. Kemudian tempat jalannya turunnya kantong buah zakar akan menutup dan merapat. Tapi ada kalanya menutupnya tidak sempurna, sehingga saat dewasa akan kembali terbuka dan usus dapat masuk melalui kantong tersebut dan turun ke kantong buah zakar. Itulah yang terjadi pada hernia inguinalis. Hal yang sama terjadi pada hernia umbilikalis, yaitu tempat tali pusar yang menghubungkan antara ari-ari dengan janin dan alat dalaman pada bayi. Pada saat bayi lahir, tali pusar akan terputus dan jalur tersebut akan menutup. Tapi tidak menutup kemungkinan akan terbuka kembali dan usus dapat masuk ke dalam lubang tersebut sehingga terjadi hernia umbilikalis. Kalau hernia inguinalis pada pria, maka pada wanita terjadi hernia femoralis. Karena wanita tidak ada kantong buah zakar, maka usus hanya keluar sampai sebatas lipat paha. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut, terutama terjadi pada pembuluh darah tungkai bawah atau kaki. Varises juga bisa terjadi di anus atau yang disebut dengan wasir, ambeien, atau hemoroid. Juga dapat terjadi di kerongkongan yang dinamakan varises osofagus. Ini adalah gambar contoh varises yang terjadi pada kaki kiri. Dapat dibandingkan dengan kaki kanannya yang normal. Patofisiologi terjadinya varises adalah akibat adanya bendungan pada pembuluh darah vena. Adanya bendungan pada pembuluh darah vena membuat darah menjadi menumpuk pada pembuluh darah, sehingga dapat menjadi pelebaran dinding pembuluh darah dan terjadi penipisan dinding pembuluh darah. Itulah yang disebut dengan varises. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor yang tercantum dalam PowerPoint. Sekian dan terima kasih.